Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi, mahasiswa baru UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menyampaikan tentang dampak COVID-19 terhadap ekspor dan impor di Indonesia. COVID-19 adalah penyakit yang bisa menular dari satu orang ke orang yang lainnya dengan gejala sesak nafas dan panas tinggi. Sebagaimana teman-teman ketahui nih, wabah COVID-19 sudah mewabah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Maka daripada itu, pemerintah Indonesia terus menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia agar selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak agar kita semua terhindar dari wabah COVID-19. Sudah 6 bulan terakhir wabah ini masih ada di negara kita. Maka daripada itu, aktivitas perdagangan internasional seperti ekspor, impor pun terhenti akibat pandemi ini, sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia termaksud di Indonesia. Permasalahan ini terjadi akibat sektor pariwisata yang mengalami penurunan secara drastis akibat pelarangan penerbangan pemerintah Indonesia oleh Tiongkok, serta perdagangan ekspor impor Indonesia, Cina, dan negara-negara lain, terutama pada komoditas buah-buahan dan hewan. Menurut Ketua Umum Asosiasi Eksportir Sayur dan Buah Indonesia, Bapak Joni Hasan Wijaja mengatakan setelah adanya kabar tentang COVID-19 ini, pemerintah Cina menghentikan seluruh pembeliannya. Bahkan ada yang sudah mengirim melalui kapal, namun di tengah jalan terjadi pembatalan. Tidak hanya impor saja, beberapa produk ekspor Indonesia ke Cina juga berpotensi melemah. Secara otomatis, negeri tirai bambu tersebut mengurangi jumlah permintaannya. Terlebih lagi secara global, dan banyak pabrik di Cina juga mengurangi jumlah produksinya akibat penduduknya tidak bisa keluar dengan bekerja akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Pada kenyataannya, tidak semua produk impor mengalami penghentian, akan tetapi masih ada produk impor elektronik yang masih berjalan dengan lancar sampai dengan saat ini, kecuali impor hewan hidup dan buah-buahan. Larangan impor ini diambil untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 melalui hewan. Pasalnya, penyebaran virus ini banyak sekali menewaskan beribu-ribu orang di dunia. Diduga tidak hanya melalui manusia saja, akan tetapi bisa melalui hewan. Virus corona semakin memberikan dampak, tapi pasti perlahan, terutama pada perekonomian Indonesia. Sadar bahwa pertumbuhan ekonomi sebagian besar sangat dipengaruhi oleh sektor konsumsi. Maka daripada itu, pemerintah akan terus melakukan percepatan pembelanjaan dan lembaga kementerian di kuartal 1 2020. Hal ini juga sejalan dengan perintah dari Bapak Presiden Joko Widodo untuk membelanjakan anggaran untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Indonesia, yang mungkin akan menggerus awal tahun ini sampai tidak tahu nanti kapan akan berakhirnya virus ini. Menurut staf ahli Kementerian Perekonomian, Bapak Edi Priyo Prambudi mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat didukung oleh konsumsi, yakni sebanyak 56% porsinya. Dan sebenarnya konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh makanan dan minuman saja, akan tetapi konsumsi juga memerlukan pakaian, transportasi, dan komunikasi. Selain fokus pada belanja, kementerian dan lembaga, pemerintah juga akan fokus kepada bantuan-bantuan sosial yang akan disalurkan kepada masyarakat Indonesia yang terdampak wabah COVID-19 ini. Selain mendorong belanja, pemerintah
Nantinya belanja padat karya untuk kegiatan produktif juga akan terus didorong serta dilakukan percepatan penyerapan kredit usaha rakyat atau KUR seperti meningkatkan plafon penerimaan KUR terkait dengan dampak perdagangan yang disebabkan oleh penyebaran virus COVID-19 ini. Menurut Ketua Umum Kepala Badan Usaha Statistik Bapak Suryanto mengatakan bahwa belum ada dampak signifikan virus corona terhadap kinerja perdagangan Januari 2024. Pihaknya belum dapat mengungkapkan secara detail terkait angka ataupun realisasi ekspor dan impor antara Indonesia dan Cina pada Februari 2020 karena masih berjalan saat ini. Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar 860 juta per Januari 2020. Defisit tersebut disebabkan posisi neraca ekspor sebesar 13,41 miliar, lebih rendah dari neraca impor yang mencapai 14,2 miliar rupiah. Berdasarkan nilai impor, tercatat total nilai impor dari 13 negara selama Januari 2020 adalah sebesar 9,67 miliar. Angka tersebut menurun 3,14% dibanding Desember 2019. Kondisi ini disebabkan oleh turunnya nilai impor pada beberapa negara utama. Salah satunya adalah Cina sebesar 3,08% menjadi 125,2 juta. Sementara itu untuk negara lainnya, Thailand dari 14,14% menjadi 104,5 juta dan Australia dari 26,36% menjadi 86,9 juta. Sebelumnya, virus corona menjadi isu utama yang menyorot perhatian global beberapa pekan terakhir ini karena telah menjatuhkan banyak korban yang ada di dunia ini. Dan juga dampak virus ini sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dari pelosok desa perekonomian di negeri ini. Semoga wabah ini bisa cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan perekonomian dunia, terutama perekonomian Indonesia, bisa kembali berjalan seperti normal kembali dan lancar seperti semula kembali. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.